jerahat-jerahat apakah buku yang isi gambar surah aro di muho ikap. Aman udah haro, jerahat udah siap. Marilah kita mulai. Ingat, jika saudara ningoh musik balik buku gambar ini, sudah ikap ke halaman belakang. Nah, selamat ningoh sambil ninyo gambar. Gambar suti opat pencipta. Pada mulanya kita aro manusia. Bintang, laun, kayu, matahari, dan barak-barak lain. Nah, karon potak dan desi teratur. Pada waktu yang aro hanyalah Tuhan Allah. Bekelobak dan semua yang ada di dunia ini diciptakan misalnya matahari, bule, langit, dan tanah. Gambar 2 Allah bekelobak. Buku yang digambarkan disobun Alkitab. Kabar yang kami sampaikan ini semua dihami ai Alkitab. Melalui Alkitab, Tuhan berkelobak kepada kita. Alkitab menjelaskan tentang Tuhan. Dan perintahnya Allah mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan ketiubo caranya supaya manusia dapat selamat atau lopai hai hukuman dosa. Gambar 3. Penciptaan. Tuhan menciptakan segala macam puhut, kayu, dan binatang semua yang diciptakannya baik sekali. Allah menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi pengusaha atas segala yang diciptakannya. Allah ono supaya semua hidup rukun. Gambar 4. Adam dan Hawa. Lelaki yang pertama dinama Adam dan perempuan yang pertama dinama Hawa. Adam dan Hawa hidup bahagia di suatu kebun yang bernama Taman Eden. Jaku Allah, buah hai semua puhut-puhut boleh iko makan, kecuali buah hai puhut yang suci. Jika iko melanggar perintah iko akan dihukum. Tetapi setan datang dan menipu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa memakan buah yang dikira yan. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Ira berbuat dosa sehingga Tuhan menghukum Ira. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah masih tetap mengasihi Ira. Allah berjanji, Allah mengutus seorang juru selamat yang dapat menghapus dosa Ira. Gambar 5. Kait dan Habel. Adam dan Hawa uroh jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturutan Adam dan Hawa uroh jatuh ke dalam dosa. Urak yang namin alat pemangkuk nama Kait. Kait adalah anak Adam. Kait benci Habel adiknya. Kait mangkuk Habel sampai mati. Kait berbuat dosa. Ikap dan aku kalau berbuat dosa. Sering pemula, berjuri, meraja, menyembah berhala, dan melago barak-barak jahe lainnya. Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturutan Adam makit lama makit jahe. Tuhan akan menghukum Ira
banjir bako akan datang sebagai hukuman ai Tuhan. Tetapi masih ada urak yang percaya kepada Tuhan, urak kian nu Allah menyuruh nu melago perahu, perahu nu dan keluargana naik ke ala perahu, nu ngajo urak lain masuk ke ala perahu, tetapi iro bele ono iro bele percaya bahwa Allah akan hukum iro. Gambar 7. Are bako uroh nu dan keluarga naik melumpan ke perahu. Allah mengunci pintuna, hujat bako turut hingga terjadi are bako. Semua tertutum are. Urak banyak ono tamu nuh naik ke ala perahu. Tapi daro pane sebab Tuhan udah mengunci pintu perahu yan. Semua urak di luar perahu mati. Sebab piro daro pane daro no percaya kepada Tuhan. Nuh keluarga na selamat. Sebab nuh taat kepada Tuhan. Gambar 8. Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah salah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji bahwa Abraham dengan Sarah, binina yang manul, akan mengaro anak. Iro tuho sekali baru Abraham, Sarah dapat urak anak lelaki. Anak ian dihonyu namo Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang urak juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia, dosa ikap dan dosa aku. Gambar 9. Musa dan perintah Tuhan. Musa adalah seorang keturunan Abraham dan Ishak. Musa percaya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa naik ke pucuk bukin. Dia Allah ngonyu perintah-perintahnya dengan Musa. Pada gambar ini dapat kita tinjau Musa turut ai bukin nyonak perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Musa menyampaikan perintahnya kepada urak banyak. Tuhan ondok supaya semua urak mentaati perintahnya yan. Gambar 10. 10 perintah Tuhan. Berapa perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa dilukiskan dihi. Gambar di kibo pucuk, onang menyembah patuk atau barak lain. Gambar di tengah pucuk, alap seminggu onam hari kita bekerja. Hari yang ketujuh adalah hari istirahat atau berhenti. Dan hari ian untuk kita nyomoh Tuhan. Gambar di kanan pucuk. Ano-ano harus hormati urak Tuho. Gambar di kibo babo. Onang munuh urak. Gambar di tengah babo. Onang merajo. Onang menghonok perempu lait. Selait ai bini keniri. Gambar di kanan babo. Onang ngolin. Onang menghonok barak urak bukat. Gambar seboleh korban karena dosa. Pada
zaman Abraham dan Musa, urak berbuat dosa, Tuhan menyuruh ia nyembelih domba. Urak kian mengorban domba sebab ia kosal dosana. Bohi kita perlu menyembelih domba. Tapi binatang lain sebagian tanda penghapus dosa. Tuhan telah menyerupa menyari manusia dan ia urah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Ia dipangkuk, dipukul, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit lagi. Harusnya kita lah yang harus menanggung hukum yan. Kerana kita urak berdosa. Tetapi kerana ubayan kasihna Tuhan kepada kita. Sehingga hukuman yang dihamikna dan ditinggal kepada dirina sendiri. Supaya kita yang percaya kepadanya daro binasa. Tetapi uli hidup yang kekal. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan diampuni. Gambar 12, Melekat dan Maria. Bohilah carana Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia mengenapi janji-janji Tuhan kepada Adam dan Hawa. Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia. Ada seorang daro yang bernama Maria. Ia masih daro opat tidur dengan laki-laki. Ia bertunangan dengan urak laki-laki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, melekat Tuhan datang kepada Maria. Melekat yang berkelobak Allah Roh Kudus akan melagoi iko mengandung urak anak lelaki. Anak yang harus dihanyut nama Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Melekat yang menunjukkan halian kepada Yusuf, tunang Maria, alap mimpi. Yusuf daro bersetubuh dengan Maria sampai Yesus aro. Gambar 13, kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan. Kemudian pada suatu malam Maria beranak seorang anak lelaki. Pada malam pian malaikat Tuhan datang kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga dombana. Malaikat yang berkelobak pada malam pihi juru selamat yang dijanjikan Tuhan udah aro. Namanya Yesus. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosa kita. Lalu gembala-gembala yang ngogok Yesus untuk menyembah nak. Gambar 14 Yesus sebagai manusia. Yesus bertambah bako serupa anak biasa. Alap gambar soram kibo dapat kita tinjau waktu Yesus berumur 12 tahun. Yang dapat mengajar tentang Tuhan kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala-gala sesuatu sebab ia adalah Tuhan. Dalam gambar soram kanan kita ninyo Yesus sudah berumur 30 tahun sedang mengajar urak banyak. Ada urak yang percaya dan ada urak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan menyatakan bahawa Yesus adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan
ono supaya kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15, Krojo Yesus yang ajaib. Tuhan yang kita percaya ian namanya Yesus. Yang sungguh hebat. Yesus aman berkuasa, lebih berkuasa ai segala setan atau dukun. Tinyo gambar belakang kibo. Yesus dapat nguban urak buto. Ninyo gambar yang ada di tongo. Yesus dapat ngirung urak mati. Ninyo gambar yang ada di soram kanan. Yesus dapat berjalan di pucuk are. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16, Yesus disiksa. Yesus selalu melago barak baik. Yesus daro berdosa. Yesus mengajar tentang Tuhan. Dan ia ono supaya setiap urak taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus menerangkan bahawa manusia yang berdosa. Banyak urak daro ono mengaku dirinya berdosa. Iro gusar. Lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipangkuk, diludoh, dan di olo. Tuhan Yesus daro melawat. Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus rela menderita. Ono iyo dengan maksud ono menanggung hukuman dosa manusia. Gambar 17, Yesus disalib. Tuhan Yesus bukan hanya disiksa. Tuhan Yesus dipangkuk pada kayu salib. Yesus disalibkan. Tetapi Tuhan menyatakan mati. Tuhan Yesus yang adalah kurban kerana dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukum dosa ikap dan dosa aku sampai ia mati. Lalu kita mengaku dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diamput. Apakah ikap percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang uruh menanggung hukuman dosa ikap. Gambar 18, kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, jerahat-jerahat Tuhan Yesus mosar tubuh Tuhan Yesus di alap sebuah lubak pada bukin batu. Lalu pintu lubak yang ditutup dengan batu bako. 3 hari kemudian Maria dan jerahat-jerahatnya datang ke posar. Tetapi Tuhan Yesus desi aro. Yang aro hanya melekat. Kata melekat yang Yesus udah hidup lagi. Yesus udah bangkit. Sampai bohi Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, ningo dan ono memperhatikan hidup kita. Gambar 19, Thomas. Udah Tuhan Yesus bangkit naik mati. Banyak urak ninyo ya dan berkelobak dengan nyo. Tomai murid Tuhan Yesus berkelobak. Opat aku ninyo luka bokai paku pada jarina. Aku desi kepada Tomai dan ninyo bokai luka na. Tomai percaya bahawa Yesus udah bangkit lagi. Kerana nyo udah ninyo. Tetapi Tuhan Yesus menghonok supaya kita percaya walaupun kita opat ninyo ia rongan mata kita keniri.
Gambar 20 kenaikan. 40 hari uroh Tuhan Yesus bangkin. Ia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Kelobakna, sekarang aku akan naik ke surga. Setelah aku tulok, iko harus mengunjukkan tentang aku kepada semua orang. Jelaskan bahwa aku kalau disalibkan untuk menanggung hukuman dosa ikab. Dan setiap orang yang percaya kepadaku, dosa akan diampuni. Nono, ia akan dapat duri bersama aku di surga. Lalu murid-muridnya ninjo Tuhan Yesus berangkat ke surga. Kemudian dua malaikat berkelobak kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nono, pada suatu hari Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke surga. Onokah ikap percaya kepada Tuhan Yesus supaya nono naik ke surga? Gambar 21, salib. Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun kehendak ia rela disiksa dan mati disalib. Supaya ia dapat menanggung hukum dosa kita. Dosa ikap dan dosa aku. Telah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi. Bohi ia selalu bersedia menuluk orang yang percaya kepadanya. Jika kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapus. Nono, kita akan dapat duri bersama Allah di surga. Gambar 22, dua jale. Tuhan Yesus nyobun bahawa ada dua jale. Jale yang bakoh dan jale yang sonan. Tiap urak sejak ada urah ada di jale yang bakoh. Jale yang bakoh hi menuju hukuman alap api. Yang daro dapat dibucok. Api urak percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, ia berpindah dari jale yang bakoh ke jale yang sonan. Jale yang sonan menuju hidup dengan Tuhan Allah di surga. Onokah ikap percaya kepada Tuhan Yesus dan berjale di jale yang sonan? Jika ikap onok, kelobaklah kepada Tuhan Yesus bohi. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan, ampunilah aku dan ubahlah hidup aku. Gambar 23, anak-anak Tuhan. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi baik. Orang yang mengalami hal ini yang aman disebut orang Kristen yang dapat menimpa Allah yang Bapa, dan ia disebut anak Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang ai segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar ini dapat kita tinjau Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya kepadanya. Allah ingin agar ikap dan aku percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24, Yesus dan Nikodemus. Alap gambar ini kita dapat ninyo Tuhan Yesus sedang berkelobak-kelobak dengan surat guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus
menerangkan bahawa setiap orang untuk dapat masuk ke surga harus diperbaharui jiwana. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa kita sendiri. Desi dapat memperbaharui sebab kita udah melakukan dosa. Jika kita mengaku dosa dan percaya bahawa Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa kita. Nikodemus kemudian mengaku dosa dan percaya bahawa Yesuslah Juru Selamat yang dapat menghapuskan dosana. Katiwa dengan nikap. Gambar 25, kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, ia dijanji akan mengirim penuluk kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama-sama. Datang-datang Roh Kudus turut dan mendiap iro. Ia ngonyu iro kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintah. Roh Kudus diap setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penuluk dan penghibur iro. Roh Kudus penuluk iro untuk mengerti firman Tuhan. Ia menuluk iro untuk melakukan hal-hal yang baik. Orang Kristen daro perlu dituluk roh lain. Roh Kudus rindu menuluk orang Kristen, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang baik kan Allah. Gambar 26, berjalan dalam parak. Orang yang daro percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam potak. Sebab tidak ada lampu ataupun pelita. Iro malar, terperosok dan jatuh. Iro perlu petunjuk jalan yang dapat menunjukkan jalan yang bakoh dan jalan yang salah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di alam parak. Roh Kudus adalah petunjuk jalan yang ia selalu bersedia menuluk kita. Roh Kudus menerangkan jalan kita dengan firman Tuhan. Gambar 27, taatlah pada firman Tuhan. Orang Kristen adalah milik Tuhan Yesus. Oleh kerana yang kehidupan harus menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkelobak bahawa orang Kristen daro boleh meraja, berkelahi, ngolin, menyembah berhala atau roh orang mati. Gambar 28, keluarga orang percaya. Keluarga orang percaya harus hidup menurut firman Tuhan. Laki yang orang percaya mengasihi bininya. Bini yang orang percaya menghormati lakinya. Laki dengan bini harus saling tuluk menuluk. Iro harus melihara anak-anak iro dan mengajar pelajaran tentang Tuhan Yesus. Keluarga harus berdoa sama-sama tiap hari. Gambar 29, kasihilah musuh. Allah mengatur orang Kristen supaya mengasihi semua orang termasuk musuhnya. Pada gambar seorang kibo tertinjau dua orang yang ontena bermusuhan, tetapi bohi udah baik lagi.
Dalam gambar soram kanan dapat kita tinjau sesurak menuluk urak yang bahasa lain, suku lain yang memusuhi suku na. Urak Kristen harus melago barak baik kepada semua urak, kepada urak yang berbuat jahat kepada na. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Ya, di dalam gambar ini dapat kita tinjau dua urak yang sedang menunung patuk, jimat, barak-barak keramat. Urak yang urah menerima Tuhan Yesus. Daro boleh menyembah atau minta tolong kepada dukun, patuk, jimat, barak keramat atau roh urak mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi kalau ikap, pori atau golok, orang minta tolong kepada dukun, patuk, jimat atau roh urak mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada ona sobun apa yang ikap perlukan. Tuhan Yesus aman berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi ikap. Tuhan Yesus ningoh doa ikap dan selalu bersedia untuk menolong ikap. Gambar 31 mengusir setan. Alam gambar ini kita ninyo surak yang dirasuk setan. Segala tali dan rantai dapat diputusnya. Kerana setan yang ada di dalamnya kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir setan yang ai urakian. Urakian mencari bayi. Setan terpaksa keluar ai urakian. Kerana Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa ai segala setan. Setan-setan golok kepada Tuhan Yesus. Orang menyembah setan. Kalau ikap diganggu setan, orang minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Tuhan alam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan yan. Gambar 32. Nuno Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh urak-urak yang urah percaya. Iblis atau setan ono supaya urak Kristen berpikir terus mengenai banyak duit, pakaian dan barak-barak lain. Iblis ono supaya urak Kristen lupa dengan Tuhan. Tetapi urak Kristen harus taat kepada Tuhan. Urak Kristen daro ono berhutak kepada Tuhan. Yang selalu ingat janji Tuhan. Ya yan, semua yang di kohonokna akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila orang Kristen berdosa lagi. Di dalam gambar ini kita ninyo surak anak lelaki yang sudah berbuat banyak dosa. Ia menghamburkan duit yang diulih ai apakna. Ia meraja, berjuri, berpoya-poya, sekehendak kehendak atina telah duit na habis dan jerahat-jerahat na nuri ia kosal, ia pulak kepada apakna. Ia minta amput kerana apakna mengasihi ia. Ia diamputi, ia diterima lagi. Kalau ia berbuat dosa lagi, kita juga harus kosal, bertobat dan mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Kalau bak Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan
kita ai segala kejahitan. Gambar 34 penyakin. Semua orang, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dapat jatuh pori. Dalam gambar ini dapat kita tinjau surat yang serak galik pori. Urak dapat menjadi pori kerana ia daro makatan yang baik, kena minum air yang kotor dan kena daro melihara tubuhna. Urak dapat menjadi pori kerana kena sihir, kena dirasuk setan. Jika surat Kristen pori, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu ningoh do ikap. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuh atau moji segala macam penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, boleh berubah okot. Tuhan Yesus juga dapat makai uban-ubanan untuk menyembuhkan ikap. Tetapi orang tulak ke dukun, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa ai segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35 kematian. Jika surat yang urah percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya diposar, tetapi jiwana akan ke surga. Sebab dosana urah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika surat yang opat percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya diposarkan, tetapi jiwana akan dihukum di alap api. Sebab masih berdosa. Bagaimana jika sekarang ikap mati? Apakah jiwa ikap urah dibersihkan ai segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus. Tiap bagian ai pada tubuh kita ada tugas sendiri. Misalnya, mata untuk ninyo, mulut untuk berkelobak, dan ponik untuk ningo. Jika salah suti bagian pori, seluruh tubuh merasa pori. Allah moroh bahawa setiap orang Kristen yang sama seperti bagian ai satu tubuh. Tubuh Yesus adalah kepala ai tubuh kita. Tiap orang Kristen ada tugas yang berbeza. Misalnya berkhotbah, mengajar kelobak Tuhan, menyanyi, menolong kurak dan lain-lain. Setiap orang Kristen adalah saksi ai Tuhan Yesus. Semua orang Kristen harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37 berkumpul sama-sama. Allah merintah agar tiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua orang Kristen kumpul untuk menyembah Tuhan, berdoa dan menyanyi bersama-sama. Salah surat yang sungguh percaya akan mengajar ai firman Tuhan. Orang Kristen harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai ia datang lagi. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus bohi ia ada di surga, tetapi pada suatu hari ia akan datang lagi ke dunia. Apalagi ia akan datang, semua orang yang percaya akan diangkat ke surga. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan diduri dan dihukum di alap api. Udah siapkah ikap
Andaina Tuhan Yesus datang bohi. Gambar 39 berbuah. Ai puhut kayu kita mengharam buah. Dahat yang desi buah akan ditobak, dibuak, ditunung. Tuhan Yesus mumpamakan diri na sebagai batak puhut dan urak-urak yang percaya kepadanya sebagian dahat-dahat na. Ai urak Kristen. Tuhan Yesus mengharamkan buah-buah yang baik. Yang dimaksudkan dengan buah-buah adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buahan disobun akan timbul alap kehidupan urak-urak Kristen oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan urak yang uroh percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada opatna. Gambar 40 memberitakan kepada urak lain. Percayalah ikap kepada Tuhan Yesus. Kalau bohi bersaksilah kepada keluarga kita. Orang ikap malu mengatakan kepada jerahat-jerahat kap. Bersaksilah bahawa hatiku tenang dan desi lagi golok kepada jolu-jolu. Tahukah iko bahawa Tuhan Yesus udah menyediakan oruk ke surga bagi iko. Honyuklah kepada semua orang bahawa ada oruk di surga bagi iro yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di baliknya ada oruk hukum bagi iro yang menolak Tuhan Yesus. Dihonyukkan bahawa Tuhan Yesus ono melepaskan semua orang agar orang dihukum di neraka. Onokkah ikap bersaksi bagi Yesus? Renungkanlah hal ini dan ambillah keputusan.